Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat untuk teman-teman yang telah bergabung menjadi peserta didik di SMA Negeri 77 Jakarta. Selamat datang dan selamat telah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 77 Jakarta. Semoga dengan teman-teman menuntut ilmu di sekolah ini mampu membantu teman-teman untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan teman-teman, yang semoga dengan menuntut ilmu di sekolah ini itu juga bisa menghantarkan teman-teman menemui jati diri, terus kemudian menemui bakat, kreativitas yang teman-teman miliki, yang tentunya akan digali dan dikembangkan selama menuntut ilmu di sekolah ini. Selanjutnya Ibu ucapkan selamat, teman-teman telah bergabung dan telah datang di kelas PPKN bersama dengan Ibu. Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Seperti yang ada di layar, nama Ibu adalah Fajar Selawati. Teman-teman bisa memanggil Ibu dengan Ibu Sela. Ibu merupakan lulusan sarjana program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta. Ibu mengajar mata pelajaran tentunya ya, mata pelajaran PPKN, dan Ibu telah mengajar di SMA Negeri 77 selama kurang lebih 1 tahun. Jadi Ibu masih baru di sekolah ini. Nah, teman-teman bisa menghubungi Ibu baik terkait dengan tugas maupun dengan keperluan lainnya. Bisa menghubungi Ibu di nomor telepon atau WhatsApp di 0896 5351 6721. Terus kemudian bisa menghubungi Ibu melalui alamat email, itu pun kalau ingin mengirim tugas dan lain sebagainya, bisa menghubungi Ibu di fajarselawati@gmail.com, dan kemudian juga bisa menghubungi Instagram Ibu. Kalau teman-teman mau berinteraksi di sosial media, bisa juga follow Instagram Ibu di @faselal. Nah, ini sekilas perkenalan diri Ibu yang kita akan tentunya berinteraksi, belajar, terus kemudian ngobrol, membahas terkait dengan tugas maupun mata pelajaran PPKN khususnya di kelas PPKN ini, dan tentunya nanti kita akan berinteraksi lebih jauh lagi ya teman-teman gitu. Nah, selanjutnya Ibu ingin sampaikan apa sih buku yang akan kita gunakan selama teman-teman duduk di kelas 10. Jadi untuk mata pelajaran PPKN, teman-teman menggunakan buku ini. Ini adalah buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Buku ini akan teman-teman peroleh dari perpustakaan sekolah yang dipinjamkan, dan tentunya teman-teman memiliki kewajiban untuk menjaga buku itu supaya bukunya tetap sesuai dengan kualitasnya gitu. Masih tetap bagus dan tetap bisa digunakan untuk adik-adik kalian nanti yang akan menggunakan ini di kelas 10. Gitu. Jadi buku ini seperti ini tampilan bukunya, teman-teman bisa lihat dan bisa peroleh buku ini di perpustakaan, maupun juga teman-teman bisa mengunduh buku ini di Google karena buku ini ada yang bentuknya elektronik juga. Gitu. Jadi ini buku yang akan kita gunakan, tetapi juga teman-teman diperbolehkan untuk menggunakan sumber-sumber atau buku-buku lain, misalkan buku-buku terbitan Erlangga ataupun dan lain sebagainya. Tapi ini adalah buku utama yang akan Ibu gunakan. Nah, selanjutnya apa sih Bu yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, selama teman-teman belajar di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Nah, pembelajaran PPKN itu sifatnya berkesinambungan. Jadi tentunya kita juga akan menyinggung materi-materi yang teman-teman sudah dapatkan ketika duduk di bangku SMP. Nah, di SMA ini sifatnya nanti teman-teman akan lebih menggali lebih dalam materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, apa saja materinya? Nah, yang pertama kita akan belajar bagaimana nilai-nilai Pancasila itu menjadi pedoman dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.
Di dalamnya kita akan belajar apa yang dimaksud dengan sistem kekuasaan. Nah, teman-teman pasti udah kenal namanya teori Montesquieu, pembagian kekuasaan, dan lain sebagainya. Kita akan bahas nih. Jadi, membahas bagaimana Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Terus kemudian kita juga akan belajar mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi sebelumnya kita sudah belajar apa itu kekuasaan di Indonesia itu ada apa aja. Nah, di sini kita mengidentifikasi dan kemudian menganalisis apa sih kewenangan lembaga negara dan apa saja lembaga-lembaga negara itu gitu. Sebenarnya mungkin nih teman-teman sudah pelajari di SMP, tapi di kelas 10 ini kita akan mempelajari lebih dalam apa saja kewenangan lembaga-lembaga negara tersebut. Selanjutnya, kita juga akan belajar bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini yang menjadi konstitusi dan menjadi hukum dasarnya bangsa Indonesia itu kemudian mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini ada typo sedikit ya. Mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, di dalamnya mengatur bagaimana kita memperoleh status kewarganegaraan, kita akan belajar bagaimana batas-batas wilayah, bagaimana juga mengatur kemerdekaan beragama di Indonesia. Gitu. Ini materi yang ketiga. Nah, yang keempat, kita akan belajar bagaimana hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalamnya kita membahas apa yang teman-teman sudah pelajari, yaitu tentang otonomi daerah. Nah, di kelas 10 ini kita akan membahas lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan hubungan struktural itu. Nah, apa yang dimaksud dengan hubungan fungsional. Jadi ini adalah 4 topik yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Harapan Ibu semoga teman-teman bisa memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai materi-materi yang akan kita bahas ini. Gitu. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, kemudian muncul pertanyaan, Ibu, apa saja sih aspek yang Ibu nilai dalam pelajaran PPKN? Nah, yang pertama, Ibu, yang paling utama sekali, Ibu menilai yang namanya aspek sikap. Nah, aspek sikap ini, Ibu penilaiannya melalui tingkat disiplin, sejauh mana teman-teman hadir di kelas tepat waktu, terus kemudian sejauh mana teman-teman mengumpulkan tugas dengan tanggung jawab, sejauh mana teman-teman kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan teman-teman sendiri atau jujur ya. Nah, di penilaian sikap ini juga nanti Ibu akan mengirimkan angket setiap akhir bab. Jadi yang akan dinilai oleh teman-teman. Jadi teman-teman menganalisis apa saja perubahan sikap yang teman-teman sudah alami gitu selama belajar PPKN di topik tersebut. Terus kemudian Ibu juga tentunya menilai pengetahuan. Nah, sejauh mana teman-teman memahami materi-materi yang tadi Ibu sampaikan? Sejauh mana teman-teman memahami apa yang dimaksud dengan konsepnya, memahami macam-macamnya, jenisnya, dan juga tentunya mampu menganalisis dari segi pengetahuan ini. Yang terakhir, teman-teman juga akan dinilai keterampilannya. Nah, keterampilan dinilai dari bagaimana kalian mengutarakan pendapat, bagaimana kalian mampu mengerjakan tugas-tugas yang nanti kaitannya dengan keterampilan belajar. Ini adalah 3 aspek yang akan Ibu nilai dalam pembelajaran PPKN. Nah, selanjutnya ini ada alur belajar kelas PPKN. Yang pertama, teman-teman diwajibkan untuk selalu setiap mata pelajaran PPKN dimulai, mengisi absen di aplikasi Moodle. Jadi menulis kehadiran, apakah hadir tepat waktu, kurang dari 10, telat 5 menit, telat 10 menit, dan lain sebagainya. Terus kemudian menyimak penjelasan guru mengenai materi yang disampaikan pada hari tersebut. Jadi di aplikasi Moodle itu nanti akan selalu ada video-video seperti ini, video-video pembelajaran, video-video materi yang akan Ibu sampaikan. Jadi teman-teman menyimak penjelasan Ibu.
Terus kemudian teman-teman menuliskan catatan singkat apa yang teman-teman peroleh dari menyimak penjelasan ibu tadi itu pada menu catatan mandiri. Lalu kemudian teman-teman mengerjakan tugas yang ibu berikan. Nah, biasanya ibu setiap harinya itu memberikan maksimal sekali 5 soal. 5 soalnya bisa berupa pilihan ganda maupun berupa uraian. Jadi ini kemudian mengerjakan tugas yang diberikan. Yang terakhir yang mungkin membedakan antara kelas PPKN dengan ibu dengan mata pelajaran yang lain, ibu selalu meminta teman-teman untuk menuliskan refleksi harian. Apa perasaan teman-teman pada pembelajaran PPKN hari ini? Apa pengetahuan baru yang teman-teman miliki? Apa kesulitan yang teman-teman hadapi ketika belajar hari ini? Nah, refleksi harian ini akan sangat membantu ibu dalam mengimprove atau meningkatkan metode pembelajaran yang ibu gunakan gitu. Jadi dengan menulis refleksi harian, ibu melihat sejauh mana perkembangan teman-teman dalam belajar. Ini adalah alur belajar kelas PPKN. Nah, contoh nyatanya misalkan seperti ini. Jadi nanti di Moodle, pertama teman-teman klik absensi. Mengisi absensi, setelah itu klik mata pembelajaran. Ini misalkan hari ini ya, pendahuluan. Terus kemudian setelah mendengarkan penjelasan ibu, klik catatan mandiri. Apa yang teman-teman peroleh dari penjelasan ibu tersebut. Terus kemudian klik tugas hariannya, mengerjakan tugas harian dan klik refleksi pembelajaran. Nah, ini biasanya kita bisa menghabiskan waktu 50-60 menit. Jadi 1 jam pembelajaran, makanya perlu kedisiplinan teman-teman supaya ini tidak bertabrakan dengan mata pelajaran selanjutnya. Ini contohnya seperti ini ya. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan anjuran kelas PPKN. Jadi ini adalah anjuran harapan ibu kepada teman-teman. Jadi seperti minum vitamin, ini anjuran selama kita belajar di kelas PPKN. Selama kita belajar mata pelajaran PPKN. Apa saja anjuran yang pertama? Jadilah pembelajar yang proaktif. Artinya proaktif adalah teman-teman berani untuk bertanya kalau ada materi yang tidak diketahui, berani menyampaikan pendapat, terus kemudian teman-teman menikmati proses pembelajaran meskipun nanti pusing, bingung, nggak ngerti, dan lain sebagainya. Nah, di kelas PPKN teman-teman dianjurkan untuk menjadi pembelajar yang proaktif, yang selalu aktif dan selalu antusias dalam belajar. Yang kedua, selalu berikan yang terbaik dalam setiap proses pembelajaran. Nah, dalam setiap proses pembelajaran ketika teman-teman mengerjakan catatan mandiri, ketika teman-teman mengerjakan tugas, menulis refleksi harian, selalu berikan yang terbaik dari diri teman-teman. Karena di saat-saat seperti ini, kita mungkin tidak bisa bertemu langsung. Interaksi kita terbatas, tidak bisa seperti ketika di sekolah. Maka itu, baik di sekolah maupun di online, pada saat ini teman-teman dianjurkan untuk memberikan yang terbaik, supaya ibu bisa mengetahui sejauh mana teman-teman mampu belajar materi PPKN dengan ibu. Jadi selalu berikan yang terbaik dalam setiap proses pembelajaran. Yang terakhir, ini yang penting, jadilah dirimu sendiri dan percaya pada kemampuanmu. Dalam pembelajaran PPKN dengan ibu harapkan teman-teman mampu menjadi diri teman-teman sendiri. Mampu percaya terhadap kemampuan teman-teman, artinya ketika mengerjakan tugas, ketika membuat catatan, ketika membuat refleksi harian, itu adalah hasil kerja keras dan usaha dari teman-teman. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu merasa takut salah, tidak perlu merasa grogi dan lain sebagainya. Namanya proses belajar, salah itu wajar. Jadi saat belajar kita harus salah gitu. Yang tidak boleh adalah takut untuk salah gitu. Jadi kita harus tahu salahnya dulu. Ketika kita sudah tahu salahnya, jadi kita nggak boleh nih takut untuk salah. Ketika kita tahu salahnya kan kita jadi tahu mana yang benar. Jadi di kelas PPKN dengan ibu, teman-teman harus mampu menjadi dirimu sendiri dan percaya bahwa teman-teman mampu mengikuti pembelajaran dengan baik.
Ya, baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan di pendahuluan kali ini. Semoga teman-teman memperoleh ilmu pengetahuan, insight baru, maupun memperoleh pembelajaran pada materi PPKN hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.